target peserta didik kelas 11 IPA 3 yang berjumlah 34 peserta didik, laki-laki berjumlah 17 dan wanita berjumlah 17. Kelompok gaya belajar kinestetik 8 siswa, visual 4 yang hadir dan 9 dispen, audiovisual 8 yang hadir dan 5 dispen. Pembelajaran sebelumnya masih menggunakan metode ceramah dan belum menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Maka dari itu, kami menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar peserta didik, seperti gaya belajar visual, audiovisual, auditory, dan juga kinestetik. Isi tabel itu ya. Jadi kalau kita kalian lihat tubuhnya gitu. Oke? Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Adapun strategi yang dapat kami berikan langsung saat proses pembelajaran di kelas yaitu peserta didik maju ke depan kelas untuk menuliskan berbagai jenis penyakit atau gangguan sistem ekskresi, dan bagi yang ingin berkomentar dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya. Kemudian peserta didik membuat poster mengenai gangguan sistem ekskresi sekreatif mungkin. Ya, ada di sini. Nanti ibu di sini anak-anak suruh lengkapi dan misalkan ditulisnya ada penelitiannya apa, kemudian cara mengatasinya dengan apa biasanya dokter itu teknologinya ya. Saya Riko, membahas hepatitis. Hepatitis adalah kelainan hati berupa peradangan hati. Peradangan ditandai dengan peningkatan kadar enzim hati yang disebabkan adanya gangguan atau kerusakan membran hati. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor infeksi dan non-infeksi. Faktor penyebab infeksi antara lain virus dan bakteri. Cara mengatasinya dengan mengimplementasikan metode Dempster-Shafer yang bertujuan untuk mendiagnosis jenis-jenis penyakit hepatitis. Oh ya udah maju deh. Tuh, ditulis ya metodenya tadi apa? Ini teknologi menurut kami ya? Ya apa? Tulis saja. Sabar, iya benar. Rubrik penilaian gaya belajar kinestetik dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk butir soal yang pertama dan yang kedua, peserta didik menuliskan 5 gangguan yang ada pada organ-organ ekskresi dan menuliskan 5 solusi agar terhindar dari gangguan organ-organ ekskresi. Nah, peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika menuliskan 5 gangguan dan 5 solusi, dan akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik menuliskan 3 gangguan dan 3 solusi, akan mendapatkan skor 1 jika peserta didik menuliskan 2 gangguan pada organ-organ ekskresi dan menuliskan 2 solusinya, dan akan mendapatkan skor 0 jika peserta didik jawaban yang ditulis salah. Kemudian setelah peserta didik melakukan aktivitas tersebut, peserta didik membuat sebuah poster mengenai cara menjaga kesehatan pada organ-organ ekskresi. Peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika gambar cara menjaga kesehatan pada organ ekskresi dengan jelas, akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik menggambar cara menjaga kesehatan pada organ ekskresi dengan jelas namun keterangan gambar yang ditulis hanya 2, akan mendapatkan skor 1 jika gambar cara mencegah kesehatan pada organ ekskresi namun keterangan gambar yang ditulis hanya 1, dan akan mendapatkan skor 0 jika peserta didik jawaban yang ditulis salah.
gaya belajar visual yaitu gaya pembelajaran yang menggunakan indera penglihatan atau berfokus pada penglihatan, sehingga mereka lebih mudah paham dan mengingat materi jika melihat visual gambar dari materinya. Kami memberikan strategi langsung pada pembelajaran gaya visual ini, yaitu guru memberikan LKPD yang isinya gambar atau visual mengenai materi gangguan sistem ekspresi yang kemudian peserta didik mengamati gambar tersebut. Jadi dengan sudah ada instruksinya di LKPD-nya, dia ada 3 pertanyaan kan. Nah, ini pertanyaan pertama dari gambar ini ini gambarnya penyakit apa ini? Apa kalian ngamatin dari gambar yang udah ada di sini ini penyakitnya apa? Terus cara pencegahannya gimana ya? Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami di sini dari kelompok 3 visual akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai LKPD sistem ekspresi. Jadi langsung saja, di sini kan tertera gambar-gambarnya. Ada yang paru, terus hati, ginjal, sama kulit. Nah di sini ada penyakit-penyakitnya. Belajar menggunakan gaya belajar audiovisual berarti menggunakan indera penglihatan berupa maya untuk mengamati, membaca media, menggambar, dan juga mendemonstrasikannya. Strategi yang kami berikan, guru memberikan LKPD yang berisi barcode, isinya video pembelajaran dan gambar serta tulisan yang dapat diakses oleh peserta didik sebagai petunjuk untuk menjawab LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami akan mempresentasikan sekaligus membaca hasil pengamatan di LKPD kami melalui Rubrik penilaian gaya belajar visual dan audiovisual dapat dilihat pada tabel. Butir soal nomor 1, mengidentifikasi penyakit dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit pada organ-organ ekskresi. Peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika menuliskan faktor yang menyebabkan penyakit pada organ-organ ekskresi dengan lengkap dan menjelaskan secara rinci pada masing-masing organ. Akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik menuliskan faktor yang menyebabkan penyakit pada organ ekskresi namun tidak menjelaskan secara rinci pada masing-masing organ. Akan mendapatkan skor 1 jika menuliskan faktor yang menyebabkan penyakit pada organ ekskresi namun tidak menjelaskan masing-masing organ. Akan mendapatkan skor 0 jika jawaban yang ditulis salah. Lanjut pada butir soal nomor 2 dan 3. Tuliskan gejala apa saja yang ditimbulkan dari penyakit organ ekskresi dan bagaimana caranya agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika menuliskan gejala dan cara agar terhindar dari gangguan pada organ ekskresi dengan lengkap dan menjelaskan secara rinci pada masing-masing organ. Akan mendapatkan skor 2 jika peserta didik menuliskan gejala dan cara agar terhindar dari gangguan pada organ ekskresi namun tidak menjelaskan secara rinci pada masing-masing organ. Akan mendapatkan skor 1 jika peserta didik menuliskan gejala dan cara agar terhindar dari gangguan organ ekskresi namun tidak menjelaskan masing-masing organnya. Akan mendapatkan skor 0 jika jawaban yang ditulis peserta didik salah. Yang pertama, lembar observasi penilaian profil pelajar Pancasila aspek gotong royong. Di sini ada petunjuknya. Akan mendapatkan skor 4 jika selalu melakukan sesuai pernyataan. Akan mendapatkan skor 3 jika sering melakukan sesuai pernyataan. Akan mendapatkan skor 2 jika kadang-kadang melakukan pernyataan.
akan mendapatkan skor 1 jika tidak pernah melakukan. Ada identitas nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokoknya. Aspek yang diamati yaitu peserta didik aktif bekerja dalam kelompok, suka menolong teman atau orang lain, bersedia melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan, dan rela berkorban untuk membantu orang lain. Kemudian dijumlahkan. Nah, perhitungan skor akhir gotong royong ini menggunakan rumus yaitu skor akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4. Yang kedua, lembar observasi penilaian berpikir kritis. Ada petunjuknya, ada kriteria penilaiannya, akan mendapatkan skor 4 jika sangat tinggi, skor 3 tinggi, skor 2 sedang, skor 1 rendah. Identitas ada nama, kelas, tanggal, dan materi pokok. Kemudian aspek yang diamati dapat memberikan penjelasan, kemudian membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan, kemudian strategi dan taktik, kemudian skornya dijumlahkan. Nah, cara menghitung penskorannya menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal tiap soal dikali 100. Gangguan pada sekresi ada di ginjal apa aja misalnya? Kemudian di kulit apa? Kemudian paru-paru. Ada lagi apa aja? Hepatitis. Ya. Jadi anak sudah tahu gangguan apa aja yang ada di organ ekskresi. Nah, jadi kedepannya untuk kita terhindar dari penyakit tersebut. Yang pertama apa? Pastinya pola hidup yang sehat. Ya, bagus. Oke ya, berarti sudah masuk semua ya untuk digambar. Terima kasih atas waktunya untuk siang hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada siang hari ini bermanfaat ya. Amin. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, makasih. Di pertemuan selanjutnya, kami membagikan tes sumatif berupa kuisis untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik setelah mempelajari materi sistem ekskresi pada manusia. Ini adalah kuis yang kami bagikan, diikuti oleh 32 peserta didik karena 2 peserta didiknya tidak masuk. Kemudian ada 15 soal. Ini sebagai contoh, salah satu peserta didik yang bernama Yoga Dwi Saputra mendapatkan skor yang benar 11 soal dan skor yang salah 4 soal.